ini ditujukan. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu, kalau mereka kembali melakukan kesalahan, tahu sendiri ayat ini berkata faqad madat sunnatul awwalin. Dia tidak berkata bahwa akan disiksa atau ini, tapi dia katakan sudah berlalu, sudah ada pengalaman tentang kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan orang-orang yang durhaka. Bagaimana kebiasaannya? Dia kalahkan, dia hancurkan. Dia tidak berkata bahwa kamu akan disiksa, kamu akan dihancurkan. Sunnatul awwalin. Sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Tuhan. Bisa jadi tidak terjadi yang tidak biasa, tapi itu exception. Hukum-hukum alam itu adalah ikhtisar dari pukul rata statistik. Kebiasaan-kebiasaan jadi hukum alam. Sunnatullah juga begitu. Tapi ada yang dinamai inayatullah. Kemarin waktu kita dengan para pilot, saya katakan sunnatullah, kalau pesawat jatuh, tewas semua penumpangnya. Tapi bisa jadi kan ada satu bayi yang selamat. Itu bukan kebiasaan itu. Itu pertolongan Allah. Nah, yang kalau mereka kembali bertahan dengan keburukannya, ketahuilah bahwa ada kebiasaan Tuhan menghadapi orang-orang yang itu ayat kita ini. Baru dia katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka yang melakukan mengumpulkan dana atau yang melakukan kemungkaran atau melakukan penganiayaan sampai batas tidak terjadi penganiayaan. Jangan fahami perangi angkat senjata saja. Kita memerangi kemiskinan. Tujuan perang bukan untuk mengislamkan mereka. Tetapi dia kata hatta la takun fitnah. Sampai tidak fitnah, sudah beberapa kali saya ingin ulangi sekali lagi, khususnya ini. Fitnah itu artinya penganiayaan. Dalam Al-Quran itu fitnah penganiayaan, siksaan, cobaan, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Perangi mereka. Batasnya bukan sampai mereka masuk Islam. Sampai tidak ada penganiayaan. Menganiaya itu orang kaya yang tidak mau membantu orang miskin. Perangi mereka. Bagaimana cara memeranginya? Banyak cara. Tidak harus dengan mengangkat senjata. Yang penting bagaimana penganiayaan tidak terjadi. Baru dia katakan, ini juga perlu kita luruskan. Banyak yang salah faham. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ada yang memahami dan sampai agama semuanya teranut oleh mereka. Ini salah. Ad-din itu salah satu maknanya kepatuhan. Sampai kepatuhan itu hanya tertuju kepada Allah. Saya akan beri contoh. Ini saudara-saudara di Mercy juga mungkin begitu. Anda kan membantu walau non-muslim. Ya. Itu membantu non-muslim yang butuh, yang yang tidak memerangi kita. Itu bentuk kepatuhan kepada Allah atau tidak? Itu bentuk kepatuhan kepada Allah. Itu maksudnya. Sampai kepatuhan itu hanya tertuju pada Allah. Memelihara masjid itu kepatuhan kepada Allah. Memelihara gereja, kepatuhan kepada Allah. Karena Allah berfirman, kalau tidak ada kerjasama antara manusia, bisa rubuh gereja-gereja. Kita perlu kerjasama dalam kebaikan. Ya kan? Memberi orang kebebasan beragama, itu kepatuhan kepada Allah atau tidak? Silahkan yang mau menganut agama Kristen ini. Mereka butuh, kita bantu. Ini maksud ayat ini. Bukan berarti sampai mereka masuk Islam. Tidak. Kita tidak mau ada penganiayaan terhadap siapapun. Kita gunakan kemampuan kita, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tertuju kepada semua orang.
rahmatan lil alamin. Ya kan, Mercy begitu ya, rahmatan lil alamin. Saya kira itu kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini kita bisa bekerja sama dengan orang Yahudi, tetapi kita tidak bisa bekerja sama dengan Zionis yang diturunkan Allah pada hari itu malaikat, karena malaikat ada turun. Jadi kalau kamu percaya pada Allah dan percaya adanya